Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya al-khilaf itu bukanlah hujjah, ya, akan tetapi khilaf tersebut bagaimana seseorang bermuamalah dengan pembagian khilaf yang telah disebutkan oleh para ulama. Bagaimana muamalah kita ketika perselisihan antara Islam dengan kekufuran, dan bagaimana muamalah yang harus kita lakukan ketika perselisihan antara masalah sunnah dengan kebid'ahan, dan bagaimana pula perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan fikih yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Para ulama kita terdahulu, walaupun permasalahan khilaf itulah khilaf yang saigun, hal yang dibolehkan, tetapi tetap di antara mereka menguatkan pendapat yang menurut mereka itu merupakan pendapat yang benar, dan ini bukanlah sesuatu perkara yang harus disalahkan. Ini masalah khilaf, jangan dipeributkan. Kita nggak mempeributkan. Tetapi seseorang ketika dia meyakini kebenaran, maka dia harus mendatangkan bukti kebenarannya dia. Itulah hakikat kebenaran. Tetapi ketika itulah khilafnya yang saik, yang dia tidak saling membid'ahkan, tidak saling menghajar, dia tidak mengeluarkan seorang dari daerah al-sunnah. Itu hal yang paling penting untuk dia fahami. Dan demikianlah jalannya para ulama kita terdahulu. Bukan berarti ketika itu khilafnya saik, tidak boleh untuk mereka menguatkan pendapat mereka dan mereka mengatakan salahnya pendapat yang di seberang. Dan itu setelah kita sebutkan beberapa contoh pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah akan kita sebutkan juga contoh-contoh yang lainnya. Namun untuk memperkuat permasalahan atau lebih mengkristal atau lebih mengkerucut tentang permasalahan khilafus saik, di sini disebutkan, kata beliau, waqaftu ala ta'rifain indal ulama lil khilafis saik. Aku telah meneliti atau mendapatkan ada dua definisi di kalangan para ulama tentang khilafus saik. Bagaimana sebuah khilaf itu disebut dengan khilaf yang saik, khilaf yang dibolehkan, khilaf yang mu'tabar. Wahuma ta'rifus Sam'ani rahimahullah wa ta'rifus Syatibi. Dan beliau hafizahullahu ta'ala di sini akan menukilkan dua definisi ulama tentang khilafus saik. Yang pertama dari Sam'ani, yang kedua dari Syatibi rahimahumullahu ta'ala. Adapun Sam'ani, beliau mengatakan huwal ikhtilafu al-waqi'u fin nawazil allati udimat fiha nususu wa fil furu'i wa ghumidat fiha al-adillatu. Dia adalah khilaf yang terjadi fi nawazil, perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalilnya tersebut tidak diketahui, atau dalilnya itu sangat tersembunyi dalam sebuah permasalahan. Nah, itu menurut beliau As-Sam'ani rahimahullah, khilafnya disebut dengan khilafus saik. Saya contohkan. Dan ini contoh yang cukup sering saya sampaikan, dan mungkin saya contoh lagi malam ini. Dan itu yang bisa saya hadirkan di malam ini tentang apa yang disebutkan oleh Sam'ani rahimahullah, tentang renggangnya shaf di dalam sholat di masa pandemi. Nah, ini kan perkara-perkara baru yang terjadi. Dan begitu juga tidak ada satu dalil pun secara nas tersebutkan kalau seandainya terjadi pandemi di tahun 2021, maka hendaknya kalian merenggangkan sholat. Atau kalau seandainya terjadi pandemi di tahun 2021, tetap kalian harus merapatkan shaf dan jangan kalian tutup masjid-masjid kalian.
Nah, dalil yang seperti ini, as-sharih yang seperti ini tidak kita dapatkan. Kemudian datang perkara baru, yang mana para medis menyebutkan bahwasanya penyakit COVID Corona ini bisa tersebar apabila seseorang itu tidak menjaga jarak. Ya, penyebarannya bisa pakai droplet, ya, pakai udara dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan para jamaah sholat ketika dia sholatnya rapat, dia akan terkena penyakit ini, akan menular penyakit ini. Nah, apalagi penyakit ini ada sebagian OTG, orang-orang yang mereka tidak memiliki tanda kalau dia itu sakit. Ya, sehingga dengan data yang didapatkan, ya, yang saya sebutkan tadi, kemudian para ulama fikih mereka mengatakan, ya sudah, kalau memang kondisinya demikian, kaidah yang dibangun di kalangan para ulama salaf, la dharar wa la dirar, jangan kamu mudaratkan dirimu dan jangan kamu mudaratkan orang lain. Dan juga dalam sebuah ibadah, ada yang ibadah itu sifatnya kalau dilakukan sebagian, tidak dilakukan sebagiannya maka hilang sebagiannya, dan ada ibadah yang apabila tidak bisa dilakukan sebagiannya maka jangan ditinggalkan sebagian besarnya, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Ya, seperti sholat, ya, ketika sholat itu rukun sholat adalah berdiri, kemudian seseorang ketika tidak mampu berdiri dalam sholat, maka dia masih ada kesempatan untuk duduk. Kalau dia duduk juga nggak mungkin, maka dia bisa sholat dalam keadaan tidur. Ini namanya ibadah-ibadah yang sifatnya apabila ditinggalkan sebagiannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Ada ibadah-ibadah yang misalnya seseorang itu sakit, tidak mampu berpuasa, ya udah nggak apa-apa, puasa dulu sampai jam 10, nanti berbuka, ya nanti yang tersisa tinggal disambung kapan-kapan. Nggak bisa. Ketika dia nggak bisa berpuasa dari semenjak terbitnya matahari, dari semenjak dikumandangkan adzan sampai adzan lagi, dia nggak mampu seluruhnya, maka batal semuanya puasa tersebut dan dia tidak perlu berpuasa, dia ganti kapan dia kuat. Berbeda dengan sholat, kan? Ya, nah ketika kemudian dengan kaidah-kaidah ini para ulama memandang sebuah permasalahan, ya sudah, renggang sholat. Faham? Mungkin ada sebagian orang lagi mengatakan nggak perlu renggang sholat karena demikian, 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 dan demikian. Iya, nah ini namanya khilafus sa'iq dari definisi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Saya ulangi kembali, perselisihan yang terjadi dari perkara-perkara yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana dalilnya tersebut tidak diketahui atau dalilnya itu tersembunyi, ya, sehingga sulit untuk menentukan sebuah hukum secara pasti. Baik, maka ketika ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, disitulah yang disebut dengan khilafus sa'iq. Nah, ketika ada orang yang berpendapat sholatnya itu harus renggang, ya, dan kemudian dia menguatkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah-kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama salaf, apakah kita salahkan dia? Kita tidak salahkan. Karena yang namanya kebenaran, seseorang harus, ya, menampakkan apa yang menjadi pegangan dari kebenarannya dia. Ya, jadi bukan berarti ketika itu adalah khilaf sa'iq, ya udah ini khilaf. Ya, seseorang tidak boleh untuk berbicara masalah seperti ini, ya, dengan dalil-dalilnya, bukan bentuk mencela, bukan bentuk menjatuhkan, tapi menampakkan ini loh ilmunya, ini kaidahnya demikian. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Namun disebutkan oleh Syekh di sini, wa hadza ta'rifu yushiru ila anna al-khilaf sa'iq mahalluhu an-nawazil al-furu'iyyah allati 'udimat fiha an-nususu wa ghumidha fiha ad-dalilu. Baik. Dan ta'rif ini memberikan isyarat bahwasanya khilaf yang sa'iq itu hanya pada pembahasan-pembahasan nawazil, hanya pada pembahasan-pembahasan yang baru yang tidak diketahui dalilnya, ya, atau tersembunyi dalilnya. Tetapi kata beliau muallif rahimahullah, wa hadza ta'rifu muntaqadun, ya, muntaqidun, bahwasanya ta'rif ini muntaqadun, ta'rif ini muntaqad, dikritik oleh para ulama. Kenapa? Wa mahalun naqad fihi, dan sisi kritikannya, wa qasrul khilafi sa'ighi faqat fin nawazil, ketika hanya mengkhususkan perselisihan yang sa'iq itu hanya dalam masalah nawazil saja. Wa hadza ghairu sahihun, dan ini wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidaklah benar ketika permasalahan khilaf sa'iq
hanya sebatas perkara-perkara yang baru saja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Fa inna ba'dal masail, dikarenakan banyak atau sebagian masail al-mansus alaiha yang ternaskan di dalamnya, di dalam Al-Quran ataukah dalam sunnah, akan tetapi para ulama mereka berselisih pendapat tentang sebuah perkara tersebut, ya, dan itu dijadikan oleh mereka perselisihannya adalah perselisihan yang masyhur di kalangan mereka, perselisihan yang mu'tabar di kalangan mereka. Apa itu? Allah mengatakan dalam ayatnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suami mereka, maka hendaknya mereka menahan diri untuk tidak menikah sampai 3 kali masa quru. Nah, quru ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama terdahulu. Dalilnya ada dalilnya disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Nah, tadi disebutkan oleh Sam'ani rahimahullah, sesuatu perkara yang nawazil, yang itu tidak didapatkan dalil atau dalilnya tersembunyi. Paham ya? Maka di sana ada masalah-masalah yang telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama salaf terdahulu yang ternaskan dari Al-Quran masalahnya. Dan itu bukan perkara yang baru. Dan mereka jadikan itu merupakan khilafnya adalah khilaf mu'tabar. Apa diantaranya? Tentang quru dalam ayat ini. Quru ini apakah 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci? Baik, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman yang hadir melalui kajian Zoom. Baik, mana lebih lama ya seseorang menunggu 3 kali masa haid ataukah menunggu 3 kali masa suci? Apakah ada thamarah, apakah ada waktu yang berbeda ketika kita katakan masa haid atau yang mengatakan masa suci? Ada perbedaannya enggak? Atau sama saja? Atau cuma sekedar lafaz saja yang berbeda? Atau ada waktu yang akan berbeda? 3 kali masa haid dengan 3 kali masa suci. 3 kali masa suci, mana yang lebih lama? Lebih lama ini kali Ustaz, lebih lama masa suci saja. Lebih lama masa suci. Yakin? I'm not sure. Kalau syak nggak dianggap sebagai ilmu. Taib, nah, lebih lama masa suci. Ya, misalnya ada seorang wanita yang dia dicerai oleh suaminya. Misalnya sekarang bulan berapa? Bulan 11 ya. Dia diceraikan oleh suaminya di bulan 11. Sekarang bulan 9 ya. Kita anggaplah diceraikan oleh suaminya di bulan 10. Dia cerai bulan 10, tanggal 2, kamu saya cerai. Taib. Nah, kemudian dia haid. Haidnya misalnya tanggal 15. Bulan 10. Sekali kan? Taib. Kemudian tanggal 13 bulan 11. 2 kali. Taib. Kemudian tanggal 10 di bulan 12. 3 kali. Paham? Dia haidnya tanggal 10. Nah, kemudian tanggal 17 dia itu suci. Maka tanggal 18 atau tanggal 17 di bulan 12, kalau kita katakan dia kembali ke masa haid, dia sudah boleh menikah. Baik, tanggal berapa? Tanggal 17 bulan 12. Tanggal 17 bulan 12. Nah, sekarang kalau kita anggap dia masa suci. Dia dicerai oleh suaminya di bulan 10. Baik. Dia diceraikan bulan 10. Ini kan belum dihitung masa suci ini. Baik, kemudian tanggal 15 dia haid. Dia haid. Baik, sampai tanggal 25. Baik, nah, tanggal 25 adalah hari awal sucinya. Kemudian sampai tanggal 5 bulan 11 sudah sekali masa suci. Sekali masa suci. Baik, kemudian tanggal 10 di bulan berapa tadi? Di bulan 12 suci yang kedua. Kemudian bisa saja di tanggal 5 bulan 1 baru dia suci yang ketiga kalinya. Ya, jadi kalau dia dipandang dengan masa haid dia lebih ringkas dibandingkan dengan khilafnya atau pendapat yang mengatakan masa suci.
Nah, orang yang mereka berpendapat dia harus 3 kali masa suci, apakah halal bagi dia menikah pada tanggal 17 bulan 12 tadi? Halal atau tidak? Kalau dia mengambil pendapat bahwasannya 3 kali masa suci, halal nggak dia menikah? Dia nggak halal menikah, karena belum selesai masa suci 3 kali. Dia baru masuk awal masa sucinya 3 kali. Awal masuk, belum selesai. Mafhum di sini? Tetapi yang berpendapat bahwasannya 3 kali masa haid, tanggal 17 dia sudah boleh menikah. Nah, khilaf ini merupakan khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Ya, dan ini adalah khilafus sa'iq. Nah, ketika saya yang berpendapat bahwa misalnya saya mengambil pendapatnya Syafi'i misalnya. Yang amanah Imam Syafi'i misalnya, saya katakan misal saja, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah masa suci. Ya, apakah salah ketika saya mengatakan bahwasanya yang menyebutkan masa suci dalilnya demikian. Sementara yang mengatakan haid adalah pendapatnya lemah karena demikian. Apakah saya disalahkan? Apakah saya disalahkan? Tidak disalahkan. Ya, Anda menguatkan pendapat Anda dan Anda mengatakan pendapat lain yang keliru dengan ilmu, itu tidak disalahkan. Dan demikian jalannya para ulama salaf. Walaupun khilafnya saik, yang jangan Anda mengatakan ente alul bidah karena ente mengatakan bahwasanya ente mengatakan bahwasanya masa haid yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu yang salah. Tetapi Anda menguatkan pendapat apa yang Anda yakini dari ulama-ulama, dan Anda mendatangkan dalil ulama tersebut untuk menguatkan apa yang menjadi keyakinan Anda, dan Anda kemudian melemahkan pendapat yang lainnya dari pendapat ulama yang Anda ambil, ini bukan sebuah kesalahan. Karena khilaf itu bukan hujjah. Kecuali kalau kamu menambah salah satu daripada hukum agama hujjah, ya baru Anda mengatakan ente nggak boleh terlalu mengatakan ini lemah, kalau ini dhaif dan lain sebagainya. Ya, itu kalau Anda sudah menjadikan khilaf itu adalah dalil itu sendiri. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, khilaf itu bukan dalil. Bisa difahami, tetapi khilaf itu bagaimana cara kita bermuamalah kalau seandainya khilafnya itu adalah khilaf yang sa'iq. Adapun saya tegaskan kembali, seseorang mengutarakan pendapat yang diyakini sebagai kebenaran, tidak ada masalah. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, misalnya teman-teman dari kalangan, misalnya orang-orang yang mereka bermadzhab Syafi'iyah, ya mengambil pendapat bahwasannya ya melafadzkan niat adalah sesuatu yang dibenarkan demikian. Mereka sebutkan dalilnya. Ya, dan dia mengatakan tidak boleh, dia sampaikan demikian. Apakah sah? Dia mengatakan demikian, tidak ada masalah. Ya, karena memang itu hal yang dimaklumi dari kalangan para ulama. Ketika mereka mengambil sebuah pendapat, pasti mereka akan menguatkan pendapat mereka dengan dalil-dalil tersebut. Nah, begitu juga misalnya pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah dalam salat itu sir. Dia datangkan dalilnya demikian, hadisnya demikian, pendapatnya ulama demikian, dan lemahnya yang menjaharkan bismillah demikian. Apakah salah? Tidak ada salah. Tetapi jangan sampai dia mengatakan kamu membaca bismillah, kamu masjidnya bid'ah. Nah, itu yang salah. Oh, kamu selalu membaca bismillah, salat kamu nggak sah. Itu salah. Tetapi ketika Anda menguatkan pendapat Anda dengan dalil-dalil bahwasanya mensirkan bismillah lebih dekat kepada sunnah, silakan. Nah, begitu juga misalnya ada seorang dai Ahlussunnah, dia mengatakan bahwasanya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu merupakan pendapat yang sah. Ya, dan dalil yang datang dalam masalah ini adalah sahih. Karena demikian. Dia sebutkan dalil-dalilnya. Dia sampaikan pendapatnya para ulama tentang masalah ini. Apakah kemudian kita katakan kamu nggak jadi salafi lagi karena sudah mengatakan membaca bismillah itu jahar? Juga tidak. Mafhum di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hal yang perlu untuk difahami. Ya, walaupun itu merupakan khilafus sa'iq, kita ketahui bahwasanya para ulama kita mereka menguatkan apa yang mereka yakini itu sebagai kebenaran, dan mereka melemahkan yang selain dari pendapat mereka. Ya, jadi jangan, kalau memang sudah masuk ke dalam ranah fikih, maka di situ kita tidak boleh baperan. Ya, kita tidak boleh berbaperan. Baik. Kemudian di sini disebutkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa Masyatibi rahimahullah. Adapun al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau berkata, ya khilafus sa'iq bi annahu al-aqwal sadiratu an adillatin mu'tabaratin
fi syari'ati kanat mimma yuqawwi aw yudha'ifu. Iya. Adapun Syatibi menyebutkan bahwasannya al-khilafu saik adalah aqwal yang mana aqwal itu sadirah, yang mana ucapan itu diambil, disandarkan kepada dalil-dalil yang mu'tabarah, ya, fi syariah, dalam syariat, ya. Fasyatibi rahimahullah yara anna al-khilaf al-mu'taddu bihi sa'iru. Dan al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau memandang bahwasanya khilaf yang seperti ini adalah khilaf yang sa'iq. Wal khilafu alladhi yasduru an adillati mu'tabaratin i'tabarat asy-syari'atu, yang mana mereka menjadikan dalil ya di dalam sebuah permasalahan apa yang telah dianggap dalam agama ini sebagai syariat. Apakah itu dalil dalam Al-Quran, ataukah itu dalil dalam sunnah, ataukah itu qiyas, ataukah itu maslahat, ataukah itu madhabnya sahabi atau selainnya. Ya karena memang permasalahan dalil Al-Quran dan sunnah udah kita sepakat ini. Ijma' sepakat. Qiyas adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ini merupakan dalil ya dalam hukum Islam. Quran, sunnah, ijma', qiyas ulama. Ada hal-hal yang ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Atau apa hal yang diperselisihkan oleh para ulama? Mazhabnya sahabi. Ucapan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyelisih nas yang sharih dari Nabi, yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Baik, apakah ini merupakan hujjah ataukah bukan hujjah? Nah, sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya adalah hujjah. Ketika kita mendapatkan satu ucapan sahabat Rasulullah ataukah satu perbuatan mereka yang tidak menyelisih dari dalil yang sharih, yang wadih, yang kemudian juga tidak diingkari oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka perbuatan sahabat ini adalah hujjah. Hujjah. Nah, ketika ucapan sahabat itu adalah hujjah, para hadirin dan hadirat, para ulama mereka berpendapat dengan pendapat A. Adapun ulama yang mereka memandang bahwasanya ucapan seorang sahabi itu tidak dijadikan sebagai hujjah, sehingga mereka tidak jadikan pendapat mereka sebagai dalil untuk menguatkan pendapat mereka. Dan ini hal yang biasa yang terjadi di kalangan para ulama Islam. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Jelas ya? Baik. Begitu juga tentang maslahat. Iya, ada maslahat. Nah, namun di sini ada pembahasan dan jabaran yang dijabarkan oleh para ulama kita tentang kapan maslahat itu bisa menjadi hujjah. Iya. Nah, ketika maslahat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau maslahat itu sebenarnya ada hal yang bisa dikuatkan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak bisa mengembalikan dalil itu adalah maslahat. Apa contohnya? Misalnya terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang marah dalam keadaan cerai itu jatuh cerainya ataukah tidak? Itu kan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya sudah, ada sebagian mengatakan untuk maslahat supaya dia ini bisa kembali kepada suami istrinya, ya, dan untuk maslahat anak-anaknya dan juga untuk maslahat kehidupannya. Nah, kebetulan dia sudah mengucapkan kalimat tolak 3 kali. Nah, kalau dia mengucapkan tolak 3 kali, berarti dia tidak bisa kembali kepada istrinya kembali sampai istrinya menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, untuk maslahat, maka kita katakan dia dalam kondisi marah tadi, kita katakan tidak sah cerainya. Ada maslahat di sini. Maka para ulama mengatakan maslahat seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena masih ada dalil yang bisa kita gunakan untuk menguatkan pendapat tersebut. Mana di antara dua pendapat yang lebih kuat? Ya, dan ulama telah mengutarakan kalau seandainya marahnya itu masih dia faham apa yang dia ucapkan, maka marahnya itu jatuh cerainya. Tapi kalau seandainya marahnya dalam keadaan pitam, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka cerainya tidak jatuh. Baik, bisa difahami di sini. Tetapi ada maslahat-maslahat di sana yang tidak datang penyebutan dalil secara khusus dan tidak menyebutkan nas secara khusus, maka tidak ada masalah untuk kita jadikan itu sebagai dalil maslahat. Apa misalnya? Berhenti lampu merah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memakai helm ketika berkendaraan. Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan berhentilah kamu lampu merah, ya ikutilah rambu-rambu lalu lintas. Gak ada dalil secara khusus tentang penyebutan masalah ini dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di situ ada maslahat yang sangat besar.
untuk melindungi nyawa manusia, untuk menjaga waktu manusia. Yang kita bisa bayangkan kalau seandainya di kota besar, ya tidak ada lampu rambu-rambu lalu lintasnya, tidak ada traffic light yang seorang itu berhenti dan kapan dia jalan. Kita bisa bayangkan kemacetan yang akan terjadi. Dan ini akan ada kemudaratannya. Sehingga demi maslahat, maka kita katakan ini sebagai dalil wajibnya seseorang untuk berhenti lampu merah. Karena akan bisa memberikan mudarat bagi nyawa orang lain dan nyawa dirinya, dan juga akan memberikan mudarat pada waktu orang lain. Bisa difahami? Maka dalam kondisi seperti ini ada dalil yang dikenal dengan namanya maslahat. Bisa difahami para hadirin akhirnya, walaupun yang dibahas dalam kitab usul fikih ya, cuman saya ingin mengisyaratkan saja di sini ada hal-hal yang para ulama menjadikan itu sebagai dalil dalam sebuah permasalahan, dan ada ulama lain mengatakan nggak perlu maslahat itu, sudah ada maslahat seluruhnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian itulah yang menjadi sebab perselisihan di antara mereka para ulama. Mafhum? Jelas teman-teman semuanya? Baik. Kemudian fahadhil aqwal allati tasduru an dzalik adilla sawan kana istidlal biha fi tilkal mas'alah mukhtalif fiha qawiyan aw kana dha'ifan. Ya, jadi kemudian terjadilah perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ya para hadirin dan hadirat daripada masadir syariah tadi. Ada sebagian mereka menjadikan itu sebagai sandaran syariat, ada sebagian mereka mengatakan itu bukan sandaran syariat. Nah, yang mengatakan itu sebagai sandaran syariat, mereka jadikan itu sebagai hujjah. Yang sebagian ulama mengatakan itu bukan sandaran syariat, mereka tidak jadikan itu sebagai hujjah. Maka itulah sebab terjadinya perselisihan di antara mereka para ulama, dan itu dikenal dengan khilafus sa'ir. Faham di sini? Jadi tidaklah para ulama kita husnudzon kita kepada mereka mengungkapkan sebuah ucapan kecuali di balik itu ada dalil. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita kan cuma tahu dalil Quran, Sunnah. Kan begitu? Itu kita tahu dalil. Bahkan sebagian ahlu sunnah, sebagian penuntut ilmu saya katakan ya, dan itu tidak mewakili para ulama. Dan tidak mewakili para penuntut ilmu juga. Tetapi itu awam dari kalangan salafi, mereka mengatakan nggak perlu kias-kias, kita semua Quran dan Sunnah. Nggak perlu ijma' para ulama, kita semua Quran dan Sunnah. Nggak perlu kita melihat bagaimana pendapat para ulama, kita semua pakai Al-Quran dan Sunnah. Aduh mas, ya ini ucapan ini tidak mewakili dakwah salafiyah, itu mewakili pendapat pribadi Anda. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sekian banyak ayat dalam Al-Quran untuk kita kembali kepada para ulama dalam memahami agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyebutkan persaksian para ulama, yang mereka mempersaksikan kalimat syahadat. Dan ketika Allah memuji para ulama, apa fungsinya Allah memuji para ulama? Apakah pujian itu adalah pujian kosong dan tidak ada sesuatu yang diinginkan di balik itu? Tentunya ada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para ulama, ada sesuatu yang dimiliki oleh para ulama, yang mana mereka adalah sebagai penerang pelita untuk kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada teman-teman para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah yang mengkritik dakwah salafiyah dan kemudian mengambil pendapat awam dari kalangan salafi, yang mana salafi itu hanya cukup Al-Quran dan Sunnah, nggak butuh qiyas, nggak butuh ijma', maka kita katakan itu tidak mewakili dakwah salafiyah, tidak mewakili ulama dakwah salafiyah. Itu hanya mewakili orang awam dari kalangan salafi. Yang mana di kalangan salafi sendiri, orang awam itu nggak dijadikan rujukan dalam ilmu. Lagi mana kemudian kalian jadikan mereka sebagai rujukan untuk kalian menghantam dakwah salafiyah. Ya, karena hal seperti ini nggak pernah dikenal oleh para ulama kita. Ya, belajar kitab usul min ilmu usul. Kitab dasar dari kitab itu usul fikih. Sudah diterangkan di situ oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dalil itu Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan beliau membuat dalil-dalil Al-Quran tentang hujjahnya ijma'. Beliau membuat dalil-dalil Al-Quran dari Sunnah Rasulullah SAW, hujjahnya qiyas dan seterusnya. Bisa difahami ya? Jadi begitu juga teman-teman yang tadinya mungkin istiqomah di atas sunnah, kemudian mungkin sakit hati melihat teman-temannya atau orang di kalangan awam, kalangan salafiyin, kemudian dijadikan itu sebagai acuan untuk berceramah, menyudutkan salafi. Dari orang-orang awam salafiyin dijadikan sebagai sampel dan kemudian digeneralkan, demikianlah dakwah salafiyah. Inilah sebuah kekeliruan. Ya, jadi nggak bisa pengalaman Anda atau teman Anda atau teman gaul Anda, teman ngopi Anda, ya, yang dia mungkin nggak belajar, nggak ngerti, kemudian Anda buat ceramah
mewakili Da'watus Salafiyah. Ya, jadi kalau ingin mengkritik Da'watus Salafiyah, baca buku para ulama. Ya, baca buku-buku mereka. Apakah memang ada ulama Ahlussunnah mereka mengingkari ijma' sebagai hukum? Apakah ada ulama Ahlussunnah mereka mengingkari qiyas sebagai hukum? Tidak sama sekali. Bahkan mereka dengan getol yang mendatangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya ijma' dan qiyas itu adalah hujjah. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jelas ya? Baik. Fal khilafu fi sa'ighun, dan khilaf dalam masalah seperti ini adalah hal yang dibolehkan. Wa yu'taddu bihi, dan dia dijadikan sebagai pegangan dalam masalah ini. Wa yanzuru fihi, dan dia menjadi hal yang perlu diamati kembali. Wa mimma yulahid ala ta'rifu Syatibi annahu lam yatakallam fi wasf asy-syakhs alladhi yuhaqqiq lahu an-nazar fi tilka al-masail ijtihadiyah walladhi wal mujtahid huwa hadha mulahadhah tulahid aidan ala ta'rif as-sam'ani wa binan ala ma sabaqa yumkin ta'riful khilaf sa'ik bi annahu al-aqwal as-sadirah an ijtihadin ma'dhunun fihi syar'an. Jadi kesimpulan dari apa yang kita jelaskan tadi, bahwasanya khilafus sa'ik ayyuhal ikhwah adalah ucapan-ucapan para ulama, interpretasinya para ulama dari ijtihadnya mereka, yang mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, mereka ambil dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW, yang secara syariat mereka itu dibolehkan untuk berijtihad. Baik, saya ulangi kembali, ucapan-ucapan yang ternukilkan dari ijtihadnya para ulama mujtahidin, yang secara syariat mereka memang adalah orang-orang yang dibenarkan untuk berijtihad. Dan dikeluarkan dari sini adalah ijtihadnya seorang talibul ilm, apalagi ijtihadnya awam seorang penuntut ilmu. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan itu adalah sesuatu yang tidak dianggap, karena syariat tidak menganggap muqallid itu berijtihad. Karena ijtihad itu memiliki kaidah-kaidah, memiliki syarat-syarat kapan seseorang itu boleh untuk berijtihad. Ya, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, para hadirin dan hadirat, selain dia menguasai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dia juga harus menguasai bahasa Arab dengan penguasaan yang sangat mendalam. Dan dia mengetahui di mana perkara-perkara ijma', dia mengetahui sebab-sebab khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi banyak syurut-syurut seseorang itu menjadi seorang mujtahid. Dan saya dan kita semua yang hadir di sini, para hadirin dan hadirat, belum sampai kepada derajat mujtahid. Ya, apalagi dari kalangan awam salafiyin yang mereka hanya mengerti bahasa Arab, barakallahu fikum wa fikum barak, jazakumullah khairan wa anta jazakallah khairan, syafakallah, nam syafakillah, atau yang semisalnya. Kemudian mulailah berijtihad tentang sebuah hukum. Menurut pendapat saya, yang paling kuat adalah masalah ini, adalah ini dan ini. Masya Allah. Mas, pakai apa ente kuatin masalahnya ini? Dari apa ente? Menurut saya pendapat yang kuat antara ini dan ini adalah pendapatnya Hambali. Paling kuat menurut saya. Tidak ada masalah seseorang mengatakan yang paling kuat pendapat adalah pendapat Hambali dibandingkan pendapat Hanafi. Boleh, kalau dia adalah orang yang memiliki keahlian di dalam menilai sebuah permasalahan. Lah, kalau kita nggak punya bekal untuk menguatkan sebuah pendapat, gimana kemudian kita berani-berani mengatakan yang paling kuat masalah ini adalah ini dan ini? Dari mana? Wah, berarti kamu tidak mau berjalan ya di atas jalannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sangat sering berkata bahwasanya pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah ini dan ini. Ya, kita tidak mengingkari karena Syekhul Islam sudah sampai rutbahnya seperti itu. Lah ente, ya apakah sudah sampai rutbah tingkat derajatnya seperti derajatnya Syekhul Islam sehingga ente mengatakan yang kuat adalah ini dan ini? Jadi sebelum ente menguatkan dan mengambil jalannya Syekhul Islam, belajar dulu, kemudian ilmu engkau sudah sampai seperti derajatnya ilmu Syekhul Islam, silahkan ente merojihkan sebuah permasalahan dengan fikih-fikihnya atau dengan kaidah bahasa Arabnya atau dengan kaidah usulnya. Bisa difahami? Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dhabit, ketentuan sebuah khilaf itu dikatakan sebagai khilaf yang sa'ik, yaitu ketika yang berselisih dalam sebuah permasalahan ijtihad itu datang dari seorang mujtahid.
bukan datang dari kalangan awam, bukan datang dari kalangan penuntut ilmu. Ya, masing-masing mereka mengutarakan dalil sebuah perkara nawazil di Facebook. Ulama yang satu membuat dalilnya demikian-demikian, ulama yang lain membuat dalil demikian-demikian. Permasalahan umat besar terjadi perdebatannya di ruangan Facebook. Nah, siapa ulamanya? Ulama-ulama Facebook. Kan nggak mungkin Syekh Shalih Fauzan ngetik-ngetik buat status di Facebook Syekh Shalih Fauzan ya. Debat-debat di Syekh Shalih Fauzan di status WA orang, status Facebook orang. Mungkin nggak gara-gara Syekh Shalih Fauzan. Nggak mungkin kan? Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, disinilah kita harus memahami sebuah khilaf itu dikitakan khilafus sa'iq ketika datang permasalahan itu dari ulama mujtahid yang mereka memang telah memiliki keilmuan yang mendalam di dalam permasalahan agama tersebut sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, mujtahid tersebut telah mengeluarkan segala kemampuannya mereka untuk berijtihad dalam sebuah hukum. Saya mengatakan demikian, mujtahid yang lainnya mengatakan demikian. Sekuat tenaga mereka telah berusaha dari sekian dalil yang telah mereka hafal di kepala mereka. Ya, apa yang tersimpan dalam kolbu mereka dari dalil-dalil tersebut, kemudian mereka mengatakan A, yang sebagian lagi mengatakan B. Bisa difahami para hadirin? Yang ketiga, ya ketika di sana tidak datang nas yang sharih, tidak datang nas yang nasson, demikian nasnya. Ya, tidak mungkin nas itu dibawa ke B, tidak mungkin dibawa ke C. Nas itu pasti A isinya. Kemudian ada yang mengatakan enggak B, ada yang mengatakan C. Maka ijtihad seperti ini adalah ijtihad yang tidak bisa diterima. Tapi ijtihad yang para ulama yang itu disebut dengan khilafus sa'iq, dalilnya seakan-akan ke pendapat ulama A dan dalilnya seakan-akan datang kepada ulama pendapat B. Jadi kita kadang orang awam dari kalangan penuntut ilmu ketika membahas para ulama duduknya tawaruk ataukah iftirosh. Ketika kita mendengar pendapat ulama tawaruk, ya tawaruk yang betul ini ya. Ketika juga ulama mengatakan iftirosh, ini kayak iftirosh lebih betul. Karena apa? Karena masing-masing mereka mengutarakan dengan dalil-dalilnya, kuat dalilnya. Paham di sini ya? Nah, khilaf yang seperti inilah yang disebut dengan khilafus sa'iq. Dan kemudian para ulama mujtahid tersebut ketika mereka melakukan ijtihad adalah mereka benar-benar ingin mencari kebenaran, bukan untuk mengikuti dari hawa. Dan itu insyaallah husnudzon kita kepada para ulama kita. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika mereka berijtihad sesuatu, maka itu dibangun di atas khaufullahi tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir yang paling penting, ala yakuna ijtihaduhu sababan lil adawah wal baghdha bainal mukhtalafin. Ya, tidaklah kemudian ijtihadnya mereka menjadi sebab permusuhan. Ya, sebab ditanamnya kebencian di antara yang berselisih, yang itu bentuknya khilafus sa'iq. Silakan Anda menguatkan pendapat Anda dengan dalil-dalil Anda, dan silakan Anda melemahkan pendapat yang berseberangan dengan Anda. Begitu juga yang lainnya, dia akan menguatkan pendapat-pendapatnya dan dia akan mengutarakan lemahnya pendapat yang menyelisih dirinya. Selama itu khilafnya adalah khilaf sa'iqun, maka silakan, tetapi jangan kemudian menjadi sebab permusuhan. Namun, para hadirin, kalau khilafnya antara Syiah dengan Sunni, kita wajib bermusuhan. Khilaf antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhi, dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah, dengan Ahlul Kalam, maka wajib di situ ada permusuhan antara hak dengan batil. Ada permusuhan secara totalitas, ada permusuhan sebagian. Karena kalau memang mereka masih muslimin, kita tidak berlepas diri dengan saudara kita muslimin yang mereka terjatuh dalam bid'ah secara totalitas tidak, tapi sejauh mana dia terjatuh dalam kebid'ahan tersebut. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan. Ustaz, ada satu pertanyaan bisa dibaca atau kita closing aja Ustaz? Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Baik, ada satu pertanyaan saja Ustaz di sini. Ustaz, bagaimana tentang seseorang yang mengilzam saudaranya tentang dari perbedaan yang ada Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika itu khilafnya adalah khilafus sa'iq, Anda hanya bisa mendatangkan pendapat yang Anda ambil dari pendapatnya para ulama. Silakan Anda
menguatkan. Tetapi mengilzamkan orang lain dengan pendapat dirinya itu bukan tugas Anda. Itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya qadhi. Ketika qadhi telah menentukan sebuah hukum, ya, dan itu menjadi hukum resmi negara, maka demikian kita lihat para ulama kita, mereka mengikuti apa yang sudah menjadi aturan. Karena ketika masalah itu diangkat kepada pemerintah dalam sebuah permasalahan dan mereka menghukumi masalah A, tentunya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita masih dalam koridor khilafus sa'iq. Ini saya ulangi kembali, kita cerita ini masalah khilafus sa'iq. Iya, pemerintah ada khilaf sa'iq A dan B. Kemudian pemerintah menentukan demikian ketentuannya. Ya, maka semaksimal mungkin seseorang itu tidak menyelisihi. Ketika khilafnya itulah khilaf yang sa'iq. Dan dalilnya, para hadirin dan hadirat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membawa kisah ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu tentang sebuah permasalahan fikih pada waktu itu. Dan kemudian diadukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena mulai terjadi perpecahan di kalangan penduduk muslimin pada waktu itu, karena Muawiyah sebagai gubernurnya, Abu Darda sebagai ulama yang dimuliakan pada waktu itu di negeri tersebut, karena beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menyarankan kepada Abu Darda agar beliau menghindar dari tempat tersebut supaya untuk menutup pintu-pintu fitnah yang terjadi. Nah, ini pemerintah itu melazimkan. Iya, seperti Arab Saudi misalnya, pemerintah mereka melazimkan perempuan tidak boleh masuk ke kuburan. Jadi kalau perempuan dan mereka masuk ke kuburan itu bisa apa? Bisa ada ketentuan hukum di sana yang akan berlaku. Ya, ada syurtoh yang akan menjaga perempuan nggak boleh masuk kuburan. Dan itu sudah menjadi mazhabnya mereka. Dia silakan, ya, pemerintah punya hak untuk melazimkan. Lah ente kepala desa juga bukan, Pak RT juga bukan, gimana ente melazimkan orang lain dengan fikih? Nah, yang itu merupakan sifatnya khilafus sa'iq. Ya, makanya saya sebutkan tadi, ketika Anda menjadi seorang penuntut ilmu, Anda nggak boleh baperan. Ya, dan tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada dirinya, ya, dengan sampul dia memajak manusia di atas Quran dan Sunnah, ketika pendapatnya tidak didengar dia akan marah. Ketika pendapatnya tidak didengar dia akan memboikot. Ketika pendapatnya tidak dengar mungkin dia akan mentahdir. Ya, dia hanya sampulnya saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya dia sedang mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, dan subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masail Kitabut Tauhid, ketika beliau menyebutkan bab fadlu, bab kemuliaan mengajak manusia kepada tauhid, kata beliau, hati-hati. Ada orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada tauhid, tapi tanpa dia sadari dia sedang mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, kitab yang diajari usul salasah, kitab yang diajari kutubus sittah, kitabut tauhid. Tetapi kontennya memang kitabut tauhid, tetapi hakikat yang sedang diajarlah pada dirinya sendiri. Bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau pendapat dia nggak diambil, marah dia. Misalnya dia bersedekap, ya, setelah bangun dari ruku dia bersedekap. Dia sudah bawa dalilnya begini, demikian. Dilihat ke kiri nggak ada yang bersedekap ini. Akhirnya apa? Dia buang muka karena nggak ngambil pendapat dia. Ini kan perkara yang khilaf di kalangan para ulama. Iya, khilaf di kalangan para ulama. Tapi dia nggak mau terima kalau orang nggak mau ngambil pendapat dia. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, Syekh, ada orang-orang yang mereka menyeru kepada tauhid tetapi mereka berpecah belah. Kata Syekh, mereka nggak menyeru manusia kepada tauhid. Loh, tapi mereka ngajarin kitab tauhid, mereka mengajari kitab usul salasah, mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah secara konten. Enggak, mereka nggak mengajak manusia kepada tauhid. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya umat inilah umat yang satu dan akulah Rabb kalian, sembahlah aku. Jadi ketika manusia mereka menyembah Allah dhahiran wa batinan, pasti mereka akan berkumpul di atas tauhid itu sendiri dan mereka akan menjadi satu umat yang satu. Bisa difahami para hadirin? Sehingga itulah tadi hal yang saya sebutkan tadi. Maka Anda jangan menjadi qadhi. Ya, apalagi memberat-beratkan diri, wah ini dia ikut WA siapa saja. Ya, mau masuk WA tanya lagi, kamu ngaji kemana? Mas, tugas polisi udah ada, jangan ente jadi tugas polisi. Ya, hakim itu sudah ada tugas, bukan sudah ada penyidik di sana. Orang-orang yang dikhawatirkan akan berbuat kerusakan, itu sudah ada penyidik, KPK dan lain sebagainya, sudah digaji oleh negara. Oleh karena itu, jangan ente memposisikan diri ente sebagai petugas negara yang kemudian tanpa ente sadari, ente telah buat negara dalam negara. Melazimkan orang dengan lawazim-lawazim yang itu bukan haknya dia.
Ente tugasnya cuma mengajak. Manusia mau menerima, alhamdulillah. Manusia nggak menerima, nggak ada urusan sama ente. Nggak ada urusan sama ente. Iya, itu tugasnya kita. Ya, ente ngajak, oh begini demikian, jangan kamu duduk dengan si fulan, dengan duduk sama si alan. Kemudian dia duduk sama si fulan, dia duduk sama si alan, dia ngaji sama si fulan, dia ngaji sama si... Udah itu urusan dia. Anda cuma ngajak, kecuali kalau itu istri Anda, ente pegang tangannya, tarik. Awas ya, ente istri saya. Ya, atau anak Anda punya kekuasaan. Ini bukan istri Anda, bukan anak Anda, bukan siapa-siapa Anda juga bukan. Oh, nggak bisa. Ini sudah ada ketentuan dari yayasan ini. Nggak boleh ini, nggak boleh diselisih daripada aturan yayasan. Apa salah, apa bedanya ente sama mereka? Mereka hizbiyahnya bentuk ini, ente hizbiyahnya juga model yang lainnya. Sama-sama hizbiyah, cuman bentuknya saja yang berbeda. Ya, maka seseorang itu nggak perlu membebani dirinya. Ya, untuk menjadi polisi buat orang lain dijaga ini, kita harus jaga ini, ikhwan, jangan sampai masuk ke grup ini, jangan masuk ke grup ini. Jangan, kita cuman jelaskan. Udah, titik sampai di situ tugas kita. Ya, jangan tugas hakim atau tugas penyidik kita ambil, kalau mereka dapat gaji, kita nggak digaji. Ya, bisa difahami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah, kita cukupkan saja Ustaz, karena Antum juga ada keperluan untuk Umi Antum. Masya Allah, semoga Allah menyembuhkan Umi Antum Ustaz ya. Amin, barakallahu fiik. Tapi Ustaz, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pekan depan kita bisa berjumpa lagi Ustaz ya. Nah, insya Allah. Tapi diingatkan jangan dari ahadnya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Tapi Ustaz, kita sudahi saja pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.